saudara, welcome kepada ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya saudara senantiasa sehat. Stay safe. Kami mempunyai informasi tambahan, yaitu kami sudah memulai ibadah kami di gereja setiap hari Minggu pada pukul 1.30 siang. Dan kami mengajak saudara untuk bergabung bersama kami di Immanuel Assembly of God. Untuk info lebih lanjut, saudara bisa menghubungi kantor gereja kami di nomor 644-555-66. Minggu depan adalah minggu pertama. Jangan lupa siapkan roti dan air anggur untuk perjamuan suci. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Benar Tuhan Yesus, karena salib-Mu aku hidup, karena salib aku menang, dan juga karena salib aku kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus.
untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Di hidupku. Haleluya. Salam. Selamat siang saudara. Dan hari ini kita boleh jumpa lagi di ibadah online. Dan hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana Allah menggunakan masalah untuk menolong kita bertumbuh. Dan saya akan baca di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 yang dikatakan di sini bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan mari saudara, hari ini mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau datang dan mau belajar bersama-sama, mendengar firman-Mu. Tuhan, kami percaya selama situasi keadaan pandemik ini, kami minta Tuhan Kau akan beri kami kekuatan untuk menjalani setiap hari demi hari. Tuhan, kami datang kepada Engkau Tuhan, merendahkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan terus menguatkan kerohanian kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan yang kita akan belajar akan menolong kita mengerti diri kita sendiri lebih baik sementara kita bergumul dalam situasi setiap hari. Dan banyak yang dari antara kita yang mencari jawapan dan keamanan. Dan di tengah-tengah keadaan yang kami menderita, kami menemui hardship. Ya. Dan kami adakah mempunyai kebutuhan secara pribadi. Pada waktu kita mencari damai, yang kita tahu damai itu datang dari Yesus Kristus. Dan kita tahu di sini, di mana di Alkitab sudah memberi kita penjelasan di Yohanes pasal 16 ayat 33. Dikatakan di sini, semuanya itu ku katakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Sudah, dengan 3 hal objektif yang kita akan belajar di sini. Kita tahu bahwa untuk menajak kita percaya kepada Allah sementara Dia bentuk kita. Sudah,
apa yang kita mengalami hari ini, kita tahu bahwa Allah sedang membentuk kita untuk namanya, untuk kemuliaannya. Dan firman Tuhan juga akan juga membimbing kita supaya kita bertumbuh menurut rencananya. Kita tahu di mana Tuhan selalu bentuk kita supaya kita akan bertumbuh dalam rencana Tuhan. Dan untuk memberitahu kepada kita secara pribadi, kita harus sadar dan kita perlu Tuhan, bukan manusia. Dalam hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita tahu bahwa Allah menggunakan segalanya, bahkan pandemik ini yang kita hadapi saat ini, untuk menolong karakter kita bertumbuh. Sudah kita lihat dalam situasi ini bagaimana Tuhan membentuk karakter kita. Dalam situasi pandemik ini, bagaimana Tuhan membentuk kita. Apakah kita belajar untuk lebih sabar, mempunyai panjang sabar? Dalam hal ini kita akan melihat apa rencana Tuhan. Apakah kita taat kepada firman Tuhan? Kita lihat di mana bahwa Allah menggunakan segala masalah untuk menolong kita bertumbuh dalam rencananya. Dan adakala kita rasanya capek, lelah. Ya. Dalam COVID-19 pandemik ini sedang membuat satu kehidupan kita lelah. Ya. Membuat kita sangat lelah. Ya. Dan kita lihat bagaimana ini semua membuat kita lelah secara kehidupan lifestyle kita. Setiap hari-hari kita, kehidupan kita itu berubah. Ya, berubah. Kita bisa ingat dulu kita beli makan begitu mudah, kita antri saja. Tapi kita sekarang sudah pesan makan dan kita harus keluar dari warung itu, kita tunggu di luar. Ya. Dan kita tunggu di luar sampai makanan sudah siap, kita bisa ambil. Dan situasi yang saat ini kita harus keluar dan kita harus pakai face mask yang cukup waktunya cukup lama, dan kita harus bertahan dan susah bernafas. Sudah kita lihat dalam hal ini banyak keadaan kita harus lewati. Dan adakala dengan cara kita pakai face mask itu membuat penglihatan kita waktu kita berjalan itu kita tidak dapat lihat begitu jelas. Dan kita juga mengerti banyak orang yang menderita secara mental. Ya. Saudara, apa yang kita lihat saat ini, banyak negara lagi menderita dalam pandemik ini. Kita lihat bahwa banyak yang teman-teman kita yang masih belum sempat bisa ikut ibadah. Puji Tuhan, kami sempat berkumpul setiap minggu jam 1.30 beribadah bersama-sama. Sudah pakai waktu ini yang benar-benar mencari Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa dulu kita menghadapi masalah ini, kita selalu bertanya-tanya, kapan kita bisa ikut ibadah? Tapi saat ini kita punya kesempatan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk mencari Tuhan. Allah menggunakan masalah untuk membawa disiplin dan bimbingan ke dalam hidup kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang kita hadapi. Saya tidak tahu apa saudara yang menghadapi masalah saudara. Dan satu hal yang saya katakan bahwa sudah tidak bisa menghindari, tidak bisa lari dari mana. Sudah apa yang kita harus hadapi masalah ini, kita harus cari Tuhan. Ya. Bukan hanya melarikan diri, tapi cari Tuhan. Dan percayalah dalam saat ini, dalam setiap masalah yang kita menghadapi, Allah membentuk karakter kita. Kita lihat secara kehidupan Daud. Daud
menjalani selama 7 tahun secara sembunyi, melarikan dirinya dari Saul. Dia harus sembunyi. Dan Saul seringkali dan tentara-tentaranya mengejar Daud untuk membunuh dia. Dan di mana di Mazmur pasal 56 ayat 4 dikatakan di sini bahwa Daud menulis ayat ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kita lihat bagaimana Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pada waktu dia harus sembunyi dan melarikan diri, dia hanya satu-satu halnya dia harus mencari Tuhan. Waktu yang dia rasa takut. Ya. Dan kemudian di Mazmur 119 ayat 67. Dan dikatakan di sini, sebelum aku tertindas, aku menyimpan. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Sudah kita lihat dalam hal ini, secara orang yang olahraga, dia harus menjalani disiplin. Ya, dirinya, dia harus latihan untuk menjadi kuat. Ya. Dan sebagai anak Tuhan, kita juga harus belajar untuk bertahan, bersabar, dan terus membuat kita tuh keep on. Ayo, terus maju di hadapan. Bagaimana Allah menunjuk sikap terhadap masalah dan kesulitan kita secara pribadi. Itu akan menunjukkan dengan jelas tentang dalam diri kita. How you react. Selama kita mempunyai masalah, itu bisa lihat dari hati kita sendiri. Apakah kita sepertinya cukup dewasa untuk menghadapinya, atau kita menutup dan kita melarikan diri? Kita lihat, kalau kita sebagai orang Kristen yang cukup dewasa, pada waktu kita menghadapi masalah, kita menghadapi tantangan, kita bukan seperti anak kecil, ngambek, marah, dan tidak mau ngomong. Sudah hadapi dengan hati yang tetap percaya sama Tuhan. Itu sebabnya di Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan di pasal 1 ayat 2 sampai 3 dari kitab Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Sudah, kita menghadapi semua masalah. Tapi satu hal, berbahagialah. Pada waktu kita menghadapi masalah, kita pandang kepada Tuhan. Ini saatnya bahwa Tuhan dapat perhatian. Ya, Tuhan dapat perhatian. Allah menggunakan masalah untuk menolong kita sadar tentang kelemahan kita. Dan kita perlu kekuatannya. Dan ini seringkali kita tahu bahwa ada kala kita rasanya tidak mampu untuk menghadapinya. Tidak mampu untuk membuat kita rasanya lelah. Kita sangat lelah. Dan ini yang kita harus tahu bahwa dalam hal-hal masalah pribadi kita, saudara, satu hal yang kita katakan, Tuhan, tolong daku, tolong saya. Demikian saat ini kita mau belajar firman Tuhan. Dalam saat di mana kita memandang kepada Tuhan, kita mulai mengizinkan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah pengharapan kita.
dan kita percaya kepada dia, dan ketahuilah bahwa dia tetap dalam saat mengkontrol. Dan hal ini saya mau katakan, saudara, hanya salah satunya, Allah adalah harapan kita, dan harapannya tidak pernah mengkecewakan kita. Saya mau beritahu kepada saudara, datang kepada Tuhan. Dia tidak pernah mengkecewakan kita. Seringkali kita punya masalah pribadi setumpuk, kita simpan, dan kita tidak beri kepada Tuhan. Tidak mengizinkan Tuhan campur tangan. Tidak mengizinkan Tuhan bentuk karakter kita. Dan kita rasanya fuyang sendiri. Nomor 1, saya mau katakan di sini. Jawaban yang pertama, tujuan Allah untuk kita masing-masing di bumi ini atau di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kita untuk kekekalannya. Saudara, di mana sih kitab Roma pasal 8 ayat 28 dikatakan di sini? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya ayat ini seringkali saudara senang untuk mendengar, dan saudara tahu ayat ini, dan saudara seringkali hafal ayat ini. Dan ayat ini di Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ayat ini mengatakan barang siapa yang mengasihi Allah, dan kita akan melihat bahwa Allah akan bekerja dan melakukan sesuatu yang paling best dalam kehidupan kita oleh kerana kita taat kepada perintah Tuhan. Apapun kejelekan kita yang kita lakukan, apapun yang kita menghadapi, yang kita saat ini mengalami masalah yang sangat sulit, yang kita rasanya tidak sanggup, Allah akan memakai segalanya, yang terutama untuk membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Banyak alasan yang begitu baik, indah, dan banyak orang hafal ayat ini. Ingat, kita semua ni harus lewatin, dan kita sehingga menderita, suffer. Kita mengalami kesusahan, kesulitan, yang ada kala yang tidak bisa sanggup untuk kita tanggung. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan, dan dia seringkali ingin, Allah ingin kita tahu bahwa kita harus datang kepada Dia, adalah hubungan dekat dengan Dia. Selama kita menderita, kita datang kepada Dia. Bagaimana Allah menggunakan situasi saat sekarang untuk membentuk kita? Kita lihat secara pandemik ini, Allah sedang membentuk kita. Sudah sini mengalami bagaimana Allah membentuk saudara, karakter saudara. Kita bisa membayangkan dulu dari bulan Maret, bulan April, Mei, yang kita kewalahan, kita rasanya resah,
Bagaimana Allah membentuk kita. Alkitab katakan bahwa Allah sedang bekerja apa yang kita mengalami. Allah sedang bekerja dalam kehidupan kita, apa yang secara kebodohan kita lakukan, kesalahan kita dan keputusan kita, kelemahan kita, kegagalan kita, sukses kita, Allah sedang bekerja. Adakala kita rasanya tawa diri kita sendiri. Kenapa begitu bodoh saya lakukan sesuatu yang tanpa saya pikir. Allah sedang bekerja segalanya dalam kehidupan kita. Dan Allah sedang bekerja juga dalam dosa kita. Untuk mencapai tujuannya. Untuk kebaikan kita. Apa tujuan hidup kita? Seringkali orang tanya, saya tidak punya tujuan, saya tidak punya purpose. Banyak orang punya feeling begini. Dia rasanya kecewa, putus asa dengan dirinya sendiri. Dan pikir bahwa dia tidak punya tujuan. Itu tidak benar. Adakala kita tidak bisa fokus kepada diri kita sendiri. Dengan hal masalah kita pribadi di sini kita tidak bisa fokus. Dan kita tidak tahu tujuan di mana kita mau pergi. Sudah fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Tuhan. Percaya. Barang siapapun yang kita mengalami saat ini dalam kehidupan pengalaman kita, baik secara kemampuan kita tahu kita punya tujuan. Dan sudah akan pasti melihat bagaimana Allah akan melakukannya setiap masa kita, setiap masalah kita. Allah memakai kita dalam pandemik ini untuk membuat kita lebih kuat dan membentuk kerohanian kita. Selama sudah izinkan Tuhan membentuk karakter kita dan kerohanian kita, percayalah segala sesuatu Allah sedang bekerja untuk kebaikan kita. Jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Apa yang Daud memberi satu gambaran kepada kita, di mana dia menulis di Mazmur pasal 23 ayat 4 dikatakan di sini yang kita akan baca, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gandangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud percaya kepada hadirat Tuhan dan dia tahu ini semua dalam perjalanannya Allah akan memberi dia kekuatan dan penghiburan. Ingat, di mana ada lembah kekelaman yang kita berjalan, di situ ada terang. Saya tidak tahu saudara, apa yang sudah mengalami saat ini. Apa lembah kekelaman saudara hari ini. Yang tapi saya tahu, di situ adalah terang yang berjalan bersama-sama dengan saudara. Saya ingin memberi contoh kepada saudara. Jody Erickson, seorang pengarang, penyanyi, dan pengkhotbah. Tapi kasihan, dia harus duduk di kursi roda lebih dari selama 40 tahun. Ketika orang tanya sama Jody, mengapa Allah mengizinkan penderitaan? Mengapa Allah mengizinkan penderitaan?
Jody jawab dengan tulus. Allah mengizinkan apa yang dia benci untuk mencapai apa yang dia kasihi. Saudara, sementara ini yang kita harus lewatin secara kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Allah sedang bekerja oleh kerana Allah mengasihi kita. Allah mau kita belajar untuk datang kepada Dia. Allah mengasihi kita. Dan kehidupan Jody dan pelayanannya itu memberi suatu luar biasa. Kesaksian luar biasa di mana bagaimana Allah sedang bekerja dan kehidupannya seorang yang cacat yang duduk di kerusi roda. Untuk memberi satu impact, tekanan yang kesan kepada banyak orang. Tanya kepada diri kita sendiri. Kehidupan apa yang saya memberi kesan kepada orang? Contoh apa yang saya memberi kesan kepada orang? Selama pandemi ini, apakah kehidupan kita ini memberi contoh yang baik untuk memuliakan nama Tuhan? Atau kita tidak pakai kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan? Kita harus sepertinya terpaksa untuk menghadapi masalah kita. Dan suatu pressure, tekanan yang terlalu besar. Yang kita tidak bisa selesai masalah kita. Tapi inilah Allah dapat perhatian dari kita. Dengan hal-hal yang kita menghadapi masalah, Allah sehingga dapat perhatian kita. Allah tahu bahwa kita akan datang kepada Dia. Kita tidak sanggup berjalan, kita tidak sanggup tanggung lagi, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa kita harus berhenti dan menilai situasi ini. Mencari hikmat Tuhan. Taat kepada Dia. Taat kepada firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana Dia akan menolong kita. Segalanya ini Allah ingin kita mengerti bahwa Dia akan memberi damai, sejahtera di dalam kehidupan kita. Jawapan yang kedua ini adalah masalah hari ini membuat kita siap untuk selamanya yang tidak dapat kita bayangkan sekarang. Kita tidak tahu dalam kehidupan masa kekekalan kita. Selama hari kita hidup dalam dunia ini, Allah sedang mempersiapkan kita untuk masa depan dalam kekekalan kita. Dan kita tahu bagaimana di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 yang tadi kita sudah baca. Nah, apa masalah atau beban yang berat yang selama ini kita pikul? Ya. Masalah ini yang membuat kita sangat berat. Kita harus ingat secara gambar yang luas. Ya. Setiap panah yang seringkali datang, setiap panah itu tusuk di dalam hidup kita itu sangat sakit. Bagaimana setiap panah itu kita akan hadapi anak panah yang meleset menusuk kita, itu sangat sakit. Seringkali Allah sedang bekerja menusuk hati kita supaya kita sadar untuk kembali kepada Dia. Allah mengasihi kita dan Dia melakukan hal ini untuk kebaikan kita, supaya hati kita akan menjadi lunak dan kita akan bisa merasa damai Tuhan dan kesembuhan dalam setiap hati kita yang luka. Lihat di sini, Allah sedang memakai ini dalam kehidupan kita supaya kita bisa jadi seperti Kristus dan untuk memuliakan nama Tuhan.
ingat apa yang kita harus merasa mengalami masa ini. Allah sedang bekerja untuk kemuliaan-Nya. Tidak ada orang mau untuk mengundang semua kesakitan dan penderitaan ini. Kita lihat secara kehidupan Paulus, contoh dari Paulus, di mana dia rasanya kecewa, dia menderita dan kehidupannya dia rasanya dianiaya dan banyak hal yang dia di penjara. Dan Paulus tetap sabar, tetap bertahan dalam penderitaan ini. Dan dia tahu itu semua adalah oleh karena dengan anugerah Tuhan. Sudah, apa yang hal ini kita hadapi? Apa ya? Satu hal yang Paulus katakan, dia memberi kesan kepada kita. Di 2 Korintus pasal 4 ayat 17 yang kita sudah baca, dan dia katakan bahwa sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kita. Saya mau beri satu contoh kepada saudara. Sudah dalam dunia ini kita menghadapi stres, kita menghadapi banyak tekanan, kita menghadapi banyak penderitaan, kesusahan, kecewaan dalam kehidupan kita. Dan apa yang menyebab kita putus asa? Kita tidak bisa hindari dari putus asa. Saudara dan saya, ada kala kita rasanya putus asa. Kita lihat kehidupan orang lain, kita rasanya kecewa. Ya. Dan kita mengalami ini satunya sangat kecewa dan putus asa masa demi masa. Ya. Kita tidak bisa membayangkan. Ada kala ini rasanya kecewa itu datang, kita rasa capek. Ya. Dan sedikit kita rasanya bahwa kita rasanya ini mau nyerah. Kita mau menyerah. Secara emosi yang kita rasanya sakit, yang membawa kita down, kecewa, dan ada kala membuat kita lelah. Secara fisik, secara rohani, secara mental. Keputusan saat ini bagaimana kita rasanya keputusan, kita rasanya kecewa, ya, yang bisa membuat kita lemah. Selama sudah dapat keputus asa, itu membuat kita lemah. Dan seringkali ini sepertinya seolah-olah bahwa kita diizinkan ini semua hal ini, kecewa kita, putus asa kita tentang terhadap orang lain, kita rasanya kecewa juga. Mengapa kita jadi kecewa atau putus asa? Di mana di 2 Korintus pasal 4 ayat 7 kita lihat bahwa kita sepertinya dihadapi satu masa yang di hard press dan kita rasanya tidak hancur. Dan apa yang dikatakan di 2 Korintus pasal 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, sudah dipres, namun tidak terjepit. Kami habis akal. Ya, ada kala kita habis akal. We do not know what to do. Kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Namun tidak putus asa. Kita ada kala rasa hilang akal. Sudah tidak bisa membayangkan dan melihat pandangan orang lain. Kita rasanya, oh my God. Kami dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihimpaskan, namun tidak binasa. Saudara, apa yang kita lewatin, ingat,
satu hal. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Dia. Dan Allah selalu setia kepada kita. Kalau kita mau Allah setia kepada kita, kita harus setia kepada Dia. Walaupun kita tertindas di kiri dan kanan, di sudut mana, tapi kita tidak terjepit. Kita tahu bahwa kita tetap setia kepada Tuhan. Kita dapat damai di hati kita. Satu hal, damai yang ini kita tahu. Apa yang Paulus menghadapi kesulitan hidupnya, penderitaannya, kesusahannya. Dan kita lihat bahwa dia menghadapi lebih dari kita. Dan di mana di 2 Timotius pasal 1 ayat 12, Paulus katakan di sini, dia menulis ayat ini yang memberi kita satu contoh. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara kita atau memeliharakan saya apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Saudara, satu hal yang kita tahu bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalau saudara percaya kepada Tuhan dan yakin bahwa Dia sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan saudara, ingat apa yang sudah menghadapi masalah hari ini, Allah akan campur tangan. Dalam kesimpulan saya, saudara, ingat Tuhan adalah harapan kita. Dan harapannya tidak akan mengecewakan kita. Ingat semua hal ini, Allah itu adalah harapan kita. Dan jangan demikian, jangan kita putus asa. Beri kepercayaan kita, harapan kita kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Dia akan melindungi kita sampai garisan akhir. Dan kita tahu sesuatu yang kita akan terima upah kita di surga. Apa yang kita akan terima upah kita suatu hari yang kita sampai di rumah Bapa. Kita akan pasti senang melihat upah kita. Hang on. Tetap sabar, tetap percaya. Jangan lelah. Jangan lelah. Dan jangan menyerah. Pandang kepada Tuhan. Dia adalah harapan kita, adalah damai kita yang selalu meruntuhkan segala tembok-tembok yang menghalangi kita. Allah sedang mempersiapkan kita untuk masa kekekalan kita. Bersama-sama dengan Dia di surga. Sudah hari ini saya mau akhiri dan saya memberi 2 gambaran, 2 diskusi untuk sudah pikirkan, 2 pertanyaan ini untuk sudah pikirkan. Bagaimana Anda mengalami kesulitan Anda? Mempersiapkan Anda untuk surga. Ya. Selama hal ini kita menghadapi, bagaimana kita akan mengalami? Allah sedang mempersiapkan kita dan menolong Anda menanggung. Saya percaya apa yang kita menghadapi hal ini, apa yang kita tanggung, kita tahu bahwa Allah sedang mempersiapkan kita. Dan yang kedua di sini kita akan lihat bagaimana Anda mengalami pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Suatu hal, cari kepada Tuhan dan percaya bahwa harapan ini datang dari Allah sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau tolong kita setiap hari. Bapa, hari ini kita mau datang kepada Engkau. Kami minta Tuhan Engkau buka hati kita supaya kita bisa melihat
lebih jelas dengan tujuan Engkau Tuhan. Tuhan, apa yang kita menghadapi masalah ini, Tuhan, kita tahu bahwa Engkau sedang memakai kehidupan kita untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini Tuhan, dan kita tetap mau percaya kepada Tuhan, dan kita mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara yang sudah mengikuti ibadah online kami pada hari ini. Kami percaya firman hari ini telah memberkati Anda. Persembahan adalah salah satu bagian dari worship yang boleh kita beri untuk Tuhan. Jika kita memberi, maka kita juga akan diberkati. Saudara bisa scan di QR Code yang sudah tersedia. Jika saudara ada permohonan doa, saudara bisa scan di QR Code yang berikutnya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati.